Budaya Positif Aksi Nyata oleh saya Nova Ulina Sembiring, CGP Angkatan 4, Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang. Latar belakang, pada masa sekarang ini melihat kurangnya sopan santun anak serta krisis karakter yang sangat mengkhawatirkan bagi generasi bangsa ini. Hal seperti ini disebabkan karena sebagian besar dari generasi muda sekarang mengikuti tren budaya luar tanpa mengkaji atau memilah-milah baik buruknya. Kemajuan teknologi ikut memberi dampak terhadap perkembangan karakter anak, maka tugas kita sebagai pendidik ataupun guru sangat perlu menerapkan kembali budaya positif pada anak di lingkungan sekolah, agar si anak dapat memilah serta segala informasi dari luar yang berdampak negatif ataupun positif bagi mereka. Budaya positif di lingkungan sekolah merupakan nilai-nilai keyakinan dan asumsi dasar yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dan diyakini di sekolah. Budaya positif tersebut berisi kebiasaan-kebiasaan yang sudah disepakati bersama dan dijalankan dalam waktu yang sama dengan memperhatikan kodrat anak, dalam hal ini kodrat alam dan kodrat zaman, serta keberpihakan pada anak. Hal tersebut sesuai dengan tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaannya. Upaya menanamkan budaya positif. Posisi kontrol dalam upaya menanamkan budaya positif di sekolah adalah guru sebagai manajer dan menerapkan budaya positif. Guru juga berperan sebagai motivator dan inspirator dalam menumbuhkan budaya positif, sehingga terwujudnya siswa yang memiliki karakter dan profil pelajar Pancasila. Deskripsi aksi nyata yang saya lakukan adalah kesepakatan kelas yang berpihak pada murid dan bersama warga kelas membuat kesepakatan tersebut, serta mengimbaskannya kepada guru-guru dan mengkomunikasikannya terlebih dahulu kepada kepala sekolah dengan sehubungan kegiatan tersebut agar terciptanya budaya positif di lingkungan sekolah, menjadikan aman, nyaman, dan menyenangkan. Nah, sebagai apresiasi atas kegiatan pengimbasan saya tersebut, kami membuat komunitas wali kelas yang memudahkan kami untuk mengkomunikasikan budaya positif tersebut di kelas. Mendidik siswa untuk melakukan kebiasaan budaya positif di sekolah, menumbuhkan sikap tanggung jawab pada diri siswa atas pemilihan aspirasi ide atas kesepakatan kelas, mengembangkan inisiatif yang tinggi pada murid, menumbuhkan rasa saling menghargai diri sendiri dan orang lain. Yang diharapkan dengan pembiasaan budaya positif tersebut, anak dapat menerapkan budaya positif tersebut baik di rumah, di sekolah, serta di lingkungan bermasyarakat. Rincian aksi nyata. Minggu pertama, meminta izin dan dukungan dari kepala sekolah. Minggu kedua, mensosialisasikan kepada rekan guru terkait budaya positif. Minggu ketiga, mendampingi serta kolaborasi dalam pembuatan kesepakatan kelas dan membentuk komunitas wali kelas.
serta minggu keempat kami menumbuh kembangkan kebiasaan-kebiasaan budaya positif di lingkungan kelas, baik saat menyambut siswa di kelas ataupun saat apel pagi serta saat berada melakukan pembelajaran di kelas. Hasil aksi nyata tentu mendatangkan kebaikan melalui membangun kesepakatan kelas, membuat para siswa saling menghargai. Nggak boleh makan di kelas. Fotokan muka dulu. Kebanyakan merah ya? Di bawah dong. Kok paling deket kali video ini ya Johannes.
Menghormati guru. Menghormati serta sopan santun. Betul. Saling ya, saling menghormati dan selalu sopan santun. Tidak keluar saat guru belum datang atau permisi. Bila tidak dilaksanakan denda 2.000. Loh, rajin ya. Tidak boleh membuang sampah. Harus selalu memakai sepatu. Jika peraturan ini dilanggar, saya siap menerima hukuman dan denda. Oke. Ya. Membersihkan kelas sama. Tidak boleh menjauhi teman hanya karena kesalahpahaman. Sama dengan Le. ya. Berteman dengan semuanya, ya betul. Jangan membeda-bedakan. Tidak boleh buang sampah. Nggak melakukan pembulian. Ya, sama ya. Tidak boleh membuli, mengikuti piket kelas. Ini tadi ya, menjaga kebersihan sama. Tidak boleh ribut, ya, menjaga ketertiban. Tidak boleh main di sekolah kelas, ha? Tidak boleh main di sekolah atau kelas. Oke, ketertiban ya. Tidak boleh nyontek. Apa itu? Nyontek itu termasuk kemana? Ketertiban. Ketertiban ya, sama ya. Ya. Tidak boleh membuli teman. Oke, tidak boleh ribut jika tidak ada guru. Sama ya, ketertiban. Membersihkan kelas. Oke, menjaga kebersihan kelas. Tidak boleh bermain HP. Udah ada. Membuang sampah pada tempatnya. Oke, tidak boleh membuang sampah. Melaksanakan dan mematuhi perintah guru, membuka sepatu. Oke. Tidak boleh ribut, jaga kebersihan. Tidak boleh main-main di kelas. Oke. Tidak boleh ribut, tidak bermain, tidak boleh ribut. Tidak membawa HP, melaksanakan piket, tidak mengerjakan PR di sekolah. 6. Tidak mengerjakan PR di sekolah. Tidak ribut ketika tidak ada guru, bertengkar adalah jika melanggar denda. Oke. Tidak boleh membuli, memukul dan lain telepon ribut saat guru menanti peraturan. Oke. Tidak boleh membuli, tidak boleh ribut ke sekolah mengganti peraturan oleh guru, membersihkan kelas. Oke. Tidak membawa HP dan oke. Dapatlah 6. Yang pertama, menjaga ketertiban kelas. Tidak boleh membuli teman, baik itu body shaming ataupun kata-kata yang menyakitkan ya. Baik itu membuli apa namanya, misalnya kalian membuli karena suku, agama, warna kulit, itu nggak boleh ya. Kita sama semua di mata Tuhan ya. Lalu tidak boleh bermain HP, menjaga kebersihan kelas, saling menghormati dan selalu bersikap sopan santun ya. Ini bersikap ya. Sopan dan santun, tidak mengerjakan PR di sekolah. Oke, kira-kira ada yang mau ditambahin? Gak ada. Sudahkah sepakat ini? Sudahkah sepakat ini? Oke, kalau sudah sepakat, kalau sepakat kita tepuk 2 kali. Kalau tidak sepakat sekali. 2, 2, 3 ya. Punya lagi. Kalau sepakat tepuk 2 kali. Kalau tidak sepakat tepuk sekali. 2, 2, 3 ya. Oke. Kalau kita dengar budaya positif, tentunya pasti yang kita inginkan adalah yang baik dari apa yang sudah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan kepada anak didik kita. Nah, bagaimana cara menumbuhkan budaya positif pada siswa?
Ya, eksplorasinya motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar manusia. Lalu ada 5 posisi kontrol guru serta segitiga restitusi. Nah, inilah ini yang akan saya sedikit jelaskan tentang budaya positif. Nah, yang pertama motivasi perilaku manusia. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman, ya contohnya misalnya siswa datang terlambat ke sekolah. Nah, untuk menghindarinya itu kita janganlah siswa itu terlambat. Nah, jadi kita sebagai guru harus memotivasi, ya. Jadi jangan kita sebagai penghukum. Jadi kan kalau selama ini kita menghukum, kalau kau terlambat lari, kalau jongkok, atau bernyanyi, atau kita cubit dan sebagainya. Lalu untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan, contohnya anak usaha belajar ada mendapatkan ataupun beasiswa. Atau yang lebih sering, yang dulu mungkin saya pun baru tahu ini Bu setelah belajar. Dulunya kan kita sering, siapa yang berani ke depan tambah nilainya. Ternyata itu belum tepat. Menjadi siswa itu kurang tepat. Atau siapa yang bisa menjawab pertanyaan, ibu kasih permen, ibu kasih uang, ternyata itu hanya akan membangun perilaku itu karena akan mendapat imbalan, tapi bukan membangun dirinya sendiri. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Nah, disinilah nanti adanya posisi kontrol guru sebagai manajer, bukan sebagai penghukum ataupun sebagai pemberi rasa bersalah, tetapi bisa membangun dan menanamkan prinsip pada siswa itu bahwasanya saya bisa karena saya atau keinginan saya. Lalu, nah yang kedua keyakinan kelas. Nah, setiap tindakan perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Nah, keyakinan kelas ini Bapak Ibu saya sudah lakukan atau sudah praktik baik di dalam kelas. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah
dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Ini proses pembentukannya dan mudah dipahami semua warga kelas. Warga kelas itu guru dan siswa. Lalu keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi jangan nanti ada keyakinan kelas yang di luar dari kelas gitu, ya, di luar dari lingkungan kelas. Lalu semua warga kelas hendak ikut berkontribusi dalam pembuatannya. Jadi nanti kalau ada anak yang melakukan kesalahan, aku kemarin kan nggak buat gitu, aku nggak ikut kok itu, jadi boleh lakukan apa di kelas, kan gitu jadinya kan. Tapi karena kalau semua kita membuatnya, kita sepakat, jadi semua kita mengikuti keyakinan atau kesepakatan kelas. Lalu keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia mengunduh kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu sama seperti revolusi gitu, melihat kondisi juga. Jadi bukan sekali dibuat untuk 1 tahun atau 2 semester, tapi melihat kondisi. Mungkin ada yang selalu dilanggar, tapi ada apa di situ? Itu yang harus kita perbaiki sehingga menjadi budaya positif. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang kami buat di kelas 7A, yang sebelah sini 7B, yang di sana 7A. Lalu, nah inilah jadinya keyakinan kelas yang sudah kami sepakati di kelas 7A dan kelas 7B. Apa saja yang sudah terbentuk di kelas kesepakatan kelas di sana, yang kesepakatan dan keyakinan sana. Yang pertama adalah tidak akan makan pada saat belajar dan tetap menjaga kebersihan kelas. Itu datangnya dari mereka. Jadi kalau kita tak ada nanti yang makan, kalau biasanya nanti sana makan tapi dari mana suara itu datangnya? Tak tahu kita. Jadi dia menutup temannya sendiri setelah kita buat keyakinan kelas. Walaupun ketika teman-teman jangan makan. Jadi guru tidak lagi terbuat pembelajarannya karena kunci mereka yang menegur sesama mereka. Lalu saling menghargai dan menghormati. Ini yang dinamakan bunyi atau berbunyi. Nah, di sini ada saling menghargai. Kalau ada yang mungkin pun saya rasa ya pasti sudah minim begitu ada berbeda, karena sudah mereka yang menyepakati saling menghargai dan menghormati. Jangan bermain HP sedang belajar. Ini datangnya dari mereka. Jadi bukan kita yang jangan main HP. Ini datang keyakinan kelas ini datangnya dari mereka, dan bukan satu orang, tapi warga kelas, siswa kita di dalam satu kelas. Jadi menyelesaikan tugas tepat waktu. Ini datangnya dari mereka. Jadi ketika kalau misalnya saya memberikan penugasan, kita memberikan penugasan, kita nggak perlu lagi mereka. Cukup saya katakan itu. Tuh, kalian nggak ingat dengan yang bikin peraturan atau keyakinan kalian. Jadi dia menyadarkan dirinya sendiri lewat memori yang sudah pernah dia buat. Jadi dia merasa, oh iya ya, dia yang memiliki kesalahan. Kita lagi percaya mereka. Ini kamu ini. Ya, lalu mengangkat tangan apabila berbicara. Kalau ini sudah termasuk karakter dan sopan santun. Salah satunya adalah sopan santun. Jadi di dalam kesepakatan keyakinan kelas itu, kita juga menunjukkan 18 karakter pada siswa. Jadi sekali menggayung 2-3 sampai beberapa pulau di dalamnya. Ya. Lalu di kesepakatan kelas 7B dia berbeda. Itulah namanya kesepakatan kelas yang memang betul-betul datangnya dari mereka. Karena kondisi kelas itu setiap kelas itu warga kelasnya atau individunya itu berbeda. Saling menghargai. Buatnya yang pertama. Mungkin karena itu kemarin buat keyakinan menjaga kebersihan. Nah, tidak membuli teman. Lalu tepat waktu dalam segala hal. Kalau di sini mengukur
bermain HP saat belajar. Ini bukan peraturan yang kita buat, tapi datangnya dari mereka sendiri. Jadi menjaga ketertiban serta berperilaku sopan santun. Meminta izin saat keluar kelas. Berbeda dia. Nah, inilah yang namanya kesepakatan kelas karena kondisi di dalam kelas. Jadi untuk membuat ini tadi, Bapak Ibu kan tadi batasnya. Nah, untuk membuat ini inilah prosesnya. Jadi semua anak itu membuat, kalau teknik saya, ya karena saya lihat teknik teman-teman berbeda. Kalau teknik saya buat post-it, saya suruh mereka membuat hal-hal apa saja yang akan kita buat untuk kesepakatan kelas kita. Tapi dalam ini tadi positif, tetap dalam budaya positif. Jadi saya lihat ada teman-teman, ada juga yang menuliskan satu-satu ke depan. Ya, jadi kalau warga kelas, kalau siswa kita itu ada 32 siswa satu kelas, 32-nya harus berpartisipasi. Jadi kita guru itu menuntut, merangkum, menyempitkan ataupun apa namanya merangkum dari 32 pendapat itu tadi menjadi satu. Jadi nanti saya buat seperti ini, 1, 2, 3, 4, mungkin sampai 10. Misalnya kebersihan, mana yang kebersihan? Saya ambil 1, 2 dari sana yang warna positifnya tadi taruh kebersihan. Mana yang dia sopan santun? Jadi kita kelompokkan atau klasifikasikan dia. Lalu jadilah keyakinan kelas. Yang seterusnya kebutuhan dasar manusia. Nah, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan. Seluruh tindakan kita ini. Nah, semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jika kita mendapatkan apa yang sudah kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi sesuatu atau lebih dari satu kebutuhan kita. Ya. Nah, apa aja kebutuhan? Ini masih kebutuhan manusia, nanti terang kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Jadi anak yang mencuri selama ini kita judge anak itu nakal, anak itu bandel atau memang sudah memang mencuri. Sebenarnya tidak. Disinilah dia bertahan hidup. Nah, rupanya dia butuh untuk bertahan hidup. Kenapa? Menurut saya memang ada kadang-kadang kan bukan karena bertahan hidup. Kadang dia nakalnya ingin sesuatu yang dia mau. Nah, disitulah dia bertahan hidupnya. Dia ingin sesuatu yang dia mau tapi tidak dia dapatkan. Lalu cinta dan kasih sayang. Nah, ini love dan dampak dari anak yang broken. Makanya ada anak kita yang caper sama gurunya. Nah, sebenarnya itu dia butuh kasih sayang kita. Inilah butuh, itulah kebutuhan dia, butuh kasih sayang. Lalu ada kebebasan, anak yang terkekang. Mungkin dia terkekang di rumah sampai sekolah. Di sini nantinya dia duduk lagi. Ada les kedua udah kesana, les ketiga kesana, les keempat entah kemana-mana. Jadi kalau dulu kita bilang cacing kepanasan, gitu kan. Ternyata dia butuh kebebasan. Lalu kesenangan. Nah, anak jahil di kelas itu sebenarnya dia punya hobi atau kesenangan. Sebenarnya bukan dari yang dia bukan menjahil itu bukan sesuatu yang gimana ya? Tidak semua itu negatif. Karena dia senang, kesenangan itu dia sebenarnya senang ingin bermain sama kawannya Sinta. Tapi kawannya karena kerjakan, jadi merasa terganggu, bertengkar. Padahal di situ ada kebutuhan kesenangan bagi si anak tersebut. Lalu kekuasaan, power. Nah, ini anak yang butuh kekuasaan. Jadi dia yang di dalam kelas itu ya anak yang kita bilang strong lah, hebat bagi dia sendiri. Jadi dia butuh dihargai, dia butuh ditakuti. Nah, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini yang paling seru Bapak Ibu. Kalau saya kemarin kami buat di sini seperti
kelemahannya di sini adalah pastinya anak tidak mandiri. Kita tidak pantau, sama dengan saya di rumah. Kalau kita tidak pantau udah main game dia dari. Jadi ya kalau kita pantau pintar dia, apapun dia tahu. Kalau kita nggak pantau, itulah kelemahannya. Dia tidak mandiri. Nah, ketika kita menjadi manajer, membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Ya, mungkin kata manajer ini pasti mengatur dirinya ke sebuah perusahaan. Makanya banyak yang saya tonton film-film malah bawahannya yang jadi di atasannya. Bos. Itulah posisi manajer. Nah, inilah kegiatan hukum yang berbentuk di mana guru-guru yang menerapkan posisi penghukum ini akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas kau ya, nilainya nanti rendah. Kamu selalu saja salah, tak apa juga betulnya, gitu kan? Biasanya ini yang terlontar kata-katanya. Selalu aja kau, pasti terlalu yang terakhir selesai. Itu yang sering diucapkan oleh guru sebagai posisi penghukum. Lalu membuat orang merasa bersalah. Ya, memang katanya lembut, tapi tembakannya tajam. Apa itu? Ibu sangat kecewa kali sama kamu. Masa kau gini kan? Ibu sayang kali. Dalam merasa bersalah. Lalu berapa kali bapak beritahu kamu bahwasannya kamu harus belajar. Kalau nggak belajar nanti kamu bodoh. Dan merasa bersalah sih. Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu kayak gini, cobalah. Gimana lah nanti bapak nggak nangis mama. Itulah dia. Selama ini posisi kita membuat merasa bersalah. Dan di posisi ini murid memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya sendiri, tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang sekelilingnya, bahkan orang-orang yang disayang. Lalu ada posisi teman. Nah, kalau posisi teman ini biasanya berkata, ayolah, bantulah Pak. Teman saya, bantulah Ibu. Ibu kan tetangga kamu. Ayolah, belajar. Lalu, ayo ingat, tidak bantuan Ibu. Ayo ingat, tidak bantuan Ibu selama ini. Lalu, ya sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantunya apa-apa. Kali ini aja ya, Ibu bantu karena nanti kerjakan sama kamu. Kedua kali aku kerjakan lagi. Ya udah, kali ini. Ketiga pun enggak, ya udah. Kan kita gitu selalu kan. Kali ini, apalagi kalau anak saudara kita kan gitu kan. Ya udahlah, jangan datang-datang dia, ya udahlah. Kali ini. Biasanya datang lagi, ya udahlah. Sekali terus. Jadi dia menganggap kita ini teman yang bisa menyembunyikan kesalahannya. Jadi bestinya yang bisa menyembunyikan kesalahannya. Lalu hal negatif dari posisi teman, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu murid, maka murid akan kecewa dan berkata, ya itu tadi lah, kawanku baik samaku, ternyata ada kita pun jadi merasa bersalah. Lalu monitor, pemantau. Oke, kalau memonitor, pemantau, pastinya kita selalu mengingatkan peraturan yang kita buat. Misalnya jangan terlambat. Nah itu aja kita monitor. Kalau tadi terlambat, besoknya terlambat tau. Lagi memantau. Apa yang telah kamu lakukan? Atau sanksi atau suspensi apa? Dan seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan dan catatan. Ya, jadi kita kemarin kok nggak datang tanggal sekian kan?
posisi manajer ini biasa berkata, apa yang kita yakini, apa yang kita yakini saat ini. Nah, kembali ke keyakinan waspada. Lalu, apa kamu meyakininya, nak? Atas apa yang kamu buat ini? Lalu, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu yang memperbaiki hal ini? Saya temukan kasus kemarin kelas 7C. Saya temukan kasus kemarin di kelas 7C. Sebenarnya kasusnya unik, yaitu waktu kita belajar daring, semua tugasnya selesai dan tulisannya luar biasa cantiknya. Ya, semua tugasnya selesai dan rangkuman ringkasan yang guru berikan tulisannya cantik. Tapi ketika ujian midtest, ya, bisa dibaca, cuman berbeda dengan tulisannya di buku catatan. Jadi disitulah posisi kita sebagai manajer untuk mengubah dia. Di mana posisi kita? Jadi kalau biasa kan kita lakukan itulah kamu yang ada, misalnya kamu bohong, mama kau yang saya tulis, kan gitu kan? Nah itu tadi posisi kita sebagai membuat merasa bersalah dia. Bisa saja tidak berubah. Nah, jadi saya buat sebagai manajer ya, karena bukan mengatur perilakunya, tapi membimbing dia untuk mengatur dirinya sendiri. Oke Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan materi berikutnya, ya, supaya kita lebih rileks. Kalau saya katakan tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, pasti masih berorasi ya. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk banyak. Ya, boleh ya. Tepuk 3, tepuk banyak, tepuk 2, tepuk 1, tepuk banyak. Oke, mungkin sampai sini untuk materi yang tadi sudah agak jelas ya, agak ya. Sedikit lagi ya. Nah, sebagai seorang guru, ketika Anda melakukan kesalahan tindakan mana yang akan Anda lakukan, ya. Nah, Anda menunjukkan kesalahannya dan meminta melihat kesalahannya baik-baik. Anda mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya, dan selanjutnya nanti materinya akan saya bagikan di grup. Nah, ya. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari sendiri solusi atas permasalahannya. Melalui restitusi, ketika murid merasa berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara memungkinkan murid, meyakinkan murid ya, untuk membuat evaluasi internal. Ya. Nah, inilah adalah segitiga restitusi. Nah, bisa dibaca ya Bapak Ibu. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukannya. Ketika dia anak murid atau ketika dia terlambat, ya, kita tanyakan, kenapa kamu melakukannya? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan? Gantian. Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini nanti saya bagikan. Awak juga. Ya.
Duduk. Kalian nanti bisa lihat kontak saya di sini ya. Nah, ini contoh kasus. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket. Dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran dan benturan. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik ke meja Anto dengan kasar sampai 3 kunci kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Bapak kepala sekolah, ibu kepala sekolah, menanyakan Dino tentang keyakinan sekolah yang sangat bersama dia tentang sikap dan saling berkorban. Susi melanjutkan bertanya apakah Dino bersedia menerima kesalahan setelah dilakukan oleh Anto. Dino pun mengangguk. Kemudian Susi balik bertanya kepada Anto, apakah kebutuhan Anto dalam peristiwa ini? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Pak. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baru saya sampai copot 3 kancing begitu. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah dia bersedia menjahit kembali ketiga kancing Anto tersebut? Kesal Dino menanggapi, menjahit? Mana saya tahu di mana menjahit, Pak. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ketiga Anto dan menanggapi, dia mengajari saya siapa, Bu? Dengan dapat tepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan. Ada Pak Irfan. Guru kata busana. Dino menjawab, siapa itu belajar menjahit dan busana Pak Irfan. Terakhir setiap pada jam sekolah kedua anak laki-laki sudah Pak Irfan juga. Dari kasus ini tentu Bapak Ibu sudah bisa memahami bahwasannya di mana letak guru, di mana posisi kontrol guru di dalam kelas ini. Jadi kita tidak langsung memukul, ya, kita tidak langsung memukul. Bahkan kita membimbing si anak si Dino tadi, dia melepas kancingnya si Anto tadi, kita mengajari dia pun bisa jahit. Dari hal ini, jadi dia si Anto dan si Dino mendapat pembelajaran. Makanya posisikanlah posisi kontrol kita sebagai pembimbing, penuntut. Jadi selama ini kalau kita sebagai pemberi rasa bersalah, penghukum, jadi kita sudah bisa Iya nih. diri untuk menjadi pembimbing dan penuntut. Strateginya ya. Nah, sekarang pemaparan saya, kalau ada yang ditanyakan atau yang kurang berkenan di hari saya memohon maaf karena keterbatasan dan kemampuan saya, ya saya akan lebih giat lagi dalam memahami segala teori yang diberikan dan bisa mengimbaskan atau berbagi bersama Bapak Ibu untuk kemajuan kita dan anak bangsa kita. Terima kasih. Problem belajar Indonesia. Yes, yes, yes. Selamat siang semua, nama saya Rustafani Nadiak dari kelas 7A. Pendapat saya tentang kesepakatan kelas ini adalah kesepakatan kelas yang kami buat merubah kami menjadi lebih baik, menerima dan
menghargai satu sama lain. Dan kami melakukan kesepakatan kelas ini atas dasar keinginan kami sendiri. Sekian dari pendapat saya, terima kasih. Selamat siang, saya Eva Junior Simamora, guru di SMP Negeri 4 Tanjung Morawa. Saya mendapatkan banyak masukan pembelajaran dari pengimbasan yang diberikan Bu Nova. Di antaranya 5 kebutuhan manusia yang dijelaskan itu nanti saya bisa imbaskan kepada siswa juga. Terus ada kemarin kesepakatan kelas. Nah, selama ini memang kita sering buat kesepakatan kelas, tapi nggak kita buat secara tertulis di ruangan gitu. Nah, kemudian ada segitiga restitusi, ada penjelasan tentang posisi kontrol. Nah, selama ini kontrol kita mungkin lebih ke menghukum siswa ya, atau membuat anak merasa bersalah. Nah, ini dengan pengimbasan dari Bu Nova kita ada masukan atau diingatkan kembali kalau kita itu bukan jadi penghukum, bukan membuat terasa bersalah, tapi kita bisa sebagai teman memberikan monitor atau manajer yang bisa membuat mereka lebih bertanggung jawab dengan dirinya sendiri dan sehingga membangun diri anak itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih, Bu.